Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Saputra, salah satu mahasiswa Universitas Nasional atau UNAS yang mengambil mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan kode ruangan R39 dengan dosen pengampu Bapak Abu Bakar Shiddiq LC MSI. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah membimbing kami atau saya selama 1 semester. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan subjudul saya yang berjudul Akhlak terhadap Allah. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan kita seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa kita berakhlak kepada Allah. Yang pertama, karena Allah lah yang telah menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia dari tanah yang diproses menjadi benih. Kemudian, sebagai makhluk yang diciptakan, kita seharusnya atau sepantasnya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Sudah dijelaskan dalam Quran surah At-Tariq 86 ayat 5 sampai 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yanzuril insanu mimma khalika mimma indafik yahruju mim baini sulbi wat taraib, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi dan juga tulang dada. Baiklah, yang kedua, karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal dan pikiran, dan juga hati sanubari di samping kokohnya dan kuatnya manusia. Baiklah, yang ketiga, karena Allah lah yang telah menyediakan bahan dan sarana yang dibutuhkan manusia untuk keberlangsungan hidup, seperti bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan sebagainya. Yang keempat, karena Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk menguasai daratan dan juga lautan. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu dengan tidak menyekutukannya, bertakwa kepadanya, mencintainya, ridho dan ikhlas dalam segala ketentuannya, dan juga bertaubat, mensyukuri nikmatnya, serta berdoa kepadanya, beribadah, dan juga mencari keridhoannya. Quraisy Shihab mengatakan bahwa titik tolak akhlak terhadap Allah adalah dengan pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji, demikian agung sifat itu, jangankan manusia, malaikat pun tidak akan sampai menjangkauinya. Berkenaan dengan akhlak kepada Allah dilakukan dengan cara banyak memujinya. Selanjutnya, sifat tersebut dilanjutkan dengan cara bertawakal kepada Allah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya sebagai yang menguasai diri manusia. Ada beberapa contoh akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya ada ikhlas. Ikhlas yaitu melaksanakan hukum Allah semata-mata mengharapkan ridhonya. Kita melaksanakan perintah atau larangan Allah karena mengharapkan balasan terbaik dari Allah. Jadi, ikhlas itu bukan pamrih, tapi pamrih yang mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada khusyuk. Khusyuk yaitu bersatunya pikiran dan perasaan batin dalam perbuatan yang sedang kita kerjakan. Ciri khusyuk yaitu adanya perasaan nikmat ketika kita sedang melaksanakannya. Selanjutnya ada sabar. Sabar yaitu ketahanan mental dalam menghadapi segala cobaan pada diri kita. Ahli sabar tidak mengenal namanya putus asa.
dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bersyukur. Bersyukur yaitu merealisasikan apa yang Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan fungsinya. Jadi, semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, maka semakin bertambahnya anugerah Allah kepada kita. Karena Allah memberikan kebaikan manusia dari hal yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terakhir ada doa. Doa yaitu memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah berdoa, yang merasa dirinya mampu atas usahanya sendiri, adalah termasuk orang-orang yang sombong. Karena mereka merasa dia mampu tanpa Allah, tetapi semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sadar bahwa semua yang dilakukan di dunia atas usaha apapun itu atas berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, doa merupakan etika bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika ada pertanyaan yaitu mengapa kita harus memiliki akhlak kepada Allah, maka jika kita perhatikan lagi, akhlak kepada Allah ini merupakan suatu pondasi atau dasar dalam berakhlak dalam muka bumi ini. Jika seseorang tidak memiliki akhlak positif kepada Allah, maka bisa dipastikan seorang tersebut tidak memiliki positif atau akhlak kepada orang lain atau siapapun itu. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya yaitu tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika penjelasan saya kurang jelas atau cara saya menyampaikan yang kurang bagus, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.